Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis statistik dan prediksi performa player dalam studi kasus turnamen Valorant Champions 2024 Master Madrid. Nah, anggota kelompok kami berisikan saya Muhammad Faisal Khairi, lalu Muhammad Firmansyah, lalu Muhammad Faryal Gifari, dan terakhir adalah Jeffrey Mulia Rizky. Nah, masuk pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan proses analisis data secara ilmiah, mengapa data industri seperti e-sport pada game Valorant ini sangat valid dan krusial untuk diteliti, serta bagaimana metodologi komputasi statistik yang mampu mengubah sudut pandangan penilaian performa pemain dari yang semula bersifat subjektif menjadi sebuah keputusan manajemen yang berbasis data objektif. Nah, masuk ke dalam analisis data. Analisis data ini terbagi atas tiga jenis. Oh, yang pertama itu ada ekstraksi, yang kedua identifikasi, yang ketiga itu ada strategi. Nah, maksudnya tuh analisis data adalah sebuah proses sistematis yang dimulai dari tahap pengumpulan data mentah, pembersihan data dari komponen yang rusak atau kosong, transformasi variabel, hingga penerapan pemodelan statistik. Tujuannya adalah untuk menentukan pola-pola tersembunyi, hubungan sebab akibat, serta tren linear yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, dalam konteks teknik informatika dan data science, analisis ini bertindak sebagai alat interogasi terhadap angka-angka statistik agar dapat menghasilkan kesimpulan inferensial yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya, Next ya. nah masuk ke latar belakang. Latar belakang kami memilih dataset turnamen dunia Valorant Master Madrid ini karena kami ingin mengubah penilaian performa pemain yang selama ini masih bersifat subjektif menjadi penilaian yang adil dan akurat menggunakan data yang nyata dengan memanfaatkan data statistik 42 pemain yang menerapkan ilmu analisis data secara nyata untuk membuktikan secara matematis faktor mekanis apa saja seperti jumlah kill, death, dan assist yang sebenarnya paling menentukan kehebatan seorang pemain dalam arena pertempuran virtual. Nah, selanjutnya tujuannya. Kami memiliki 5 tujuan dasar yaitu pertama melakukan standarisasi evaluasi performa melalui metrik objek, yang kedua mengidentifikasi faktor dominan penentu skor pertempuran, yang ketiga membuktikan validitas hubungan antar variabel melalui uji inferensial, yang keempat menyediakan instrumen pendukung keputusan bagi manajemen e-sport, dan yang kelima memvalidasi asumsi klasik statistik pada data yang kompleks. Nah, selanjutnya, om, pembahasan mengenai dataset yang akan disampaikan oleh Muhammad Firmansyah. Pada Firmansyah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset serta exploratory data analysis atau EDA yang digunakan pada proyek kali ini. Jadi pada proyek ini kami menggunakan dataset statistik pemain dari turnamen Valorant Masters Madrid tahun 2024 lalu. Yang mana datasetnya itu berisi data performa pemain profesional dari beberapa tim yang mengikuti turnamen tersebut. Jadi di sini terdapat beberapa variabel utama yang kami gunakan dalam analisis, yaitu ada kills, death, assist, dan juga ACS atau average combat score. Jadi ACS ini itu digunakan sebagai salah satu indikator performa pemain selama pertandingan berlangsung, mulai dari babak kualifikasi sampai ke babak grand final. Nah, untuk proses analisis data kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrogram utama. Lalu kami menggunakan library Pandas untuk pengolahan data, serta juga terdapat Matplotlib untuk visualisasi dari data. Lalu ada scikit-learn untuk pembuatan model regresi linear. Pada slide ini juga ditampilkan contoh isi dari dataset yang menggunakan data frame head untuk melihat struktur data yang digunakan. Next, selanjutnya kita masuk ke tahap exploratory data analysis atau EDA. Jadi tahap ini tuh dilakukan untuk kita bisa memahami pola dan distribusi data sebelum dilakukan analisis statistik yang lebih lanjut atau lebih advance.
Jadi visualisasi pertama itu adalah histogram SIS per map yang digunakan untuk melihat distribusi performa dari pemain. Jadi bisa kita lihat di histogram yang di sebelah kiri. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwasanya distribusi SIS pemain cukup bervariasi. Lalu di kanan terdapat bar chart, di mana bar chart tersebut menunjukkan distribusi pemain berdasarkan tim. Jadi dari visualisasi ini itu dapat dilihat bahwa dataset terdiri dari beberapa tim profesional dengan jumlah pemain yang berbeda-beda, di mana terdapat 2 tim yang memiliki jumlah pemain lebih banyak, yaitu 6 pemain, yaitu ada Sentinels dan juga Lord, sedangkan tim-tim lain seperti Pepper Rex, Genji, dan lainnya itu hanya mengirimkan 5 pemain. Lalu next. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat scatter plot, di mana scatter plot ini berisi hubungan antara kills dan juga ACS atau average combat score. Jadi bisa dilihat bahwasanya semakin tinggi kills atau jumlah kills seorang pemain, maka nilai ACS-nya itu cenderung tinggi atau meningkat. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya hubungan positif antara kills dan juga ACS. Jadi hasil visualisasi ini tuh menjadi dasar untuk analisis inferential statistik pada tahap berikutnya. Sekian penjelasan dataset dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai inferential statistics. Karena itu positif angka 0,13 hubungannya dengan yang jadi penilaian nilai value-nya dapat value-nya itu 0,08 karena 0,01 daripada jadinya simpulannya itu udah jelas jumlah terbukti ternyata terhadap raja rata-rata ke bagian dari uji ini kami itu pengen nyari apa dan bukti paling kuatnya ada di P value yang angkanya tembus sampai 0,9 karena angka P value ini jauh banget di atas 0,5 otomatis kita terima anunya. Jadi artinya apa sebenarnya? Artinya itu ternyata nama tim ketidak. Nah, di sini analisis regresi pada linear. Nah, analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara statistik performa pemain dan tingkat kemenangan tim pada turnamen Valorant. Nah, dalam penelitian ini, dalam proyek ini, variabel dependen yang digunakan adalah kemenangan tim ataupun win rate. Sedangkan variabel independen meliputi beberapa statistik pemain seperti kill, death, assist, average combat score ataupun ACS, headshot, perfect text, dan damage per round. Nah, model regresi ini digunakan untuk melihat apakah peningkatan jumlah kill memberikan pengaruh terhadap peningkatan performa pemain dalam pertandingan Valorant. Nah, di sini kita bisa lihat hasil regresi. Nah, hasil regresi ini bisa dilihat dalam pengolahan data dan analisis statistik yang telah dilakukan. Diperoleh bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh terhadap kemenangan tim pada turnamen Valorant. Nah, variabel ini seperti jumlah kill, average combat score, dan damage per round menunjukkan hubungan positif terhadap peluang kemenangan tim. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi pemain dalam pertandingan, maka semakin besar peluang juga tim untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, hasil analisis ini bisa kita lihat pada gambar sebelah. Nah, di mana sumbu X adalah total kill dan sumbu Y adalah map. Nah, pada titik biru menunjukkan adalah jumlah pemain. Dan kita bisa lihat garis merah adalah
uh, regresi. Nah, di situ terdapat titik biru menunjukkan data setiap pemain dan garis merah itu adalah garis regresi. Nah, semakin ke kanan berarti jumlah kill semakin tinggi dan semakin ke atas berarti ASC pemain semakin tinggi juga. Jadi terdapat hubungan positif antar kill dan ASC. Kesimpulannya bisa kita lihat pada proyek analisis probabilitas dan statistik yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa data statistik permainan pada turnamen Valorant dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pada tim. Nah, melalui proses pengumpulan data visualisasi, dan hingga analisis regresi, diperoleh gambaran mengenai hubungan antara performa pemain dengan hasil pertandingan. Nah, kesimpulan ini dapat kita lihat pada statistik pemain seperti kill, ASC, dan damage per round memiliki pengaruh terhadap positif kemenangan pada tim, sedangkan death memiliki pengaruh negatif. Nah, hal ini dapat kita tunjukkan bahwa performa individu pemain sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Selain itu juga penelitian ini ataupun proyek ini membuktikan bahwa metode probabilitas dan statistik dapat diterapkan dalam analisis e-sport untuk memahami faktor-faktor kemenangan pada tim. Mungkin itu saja pada presentasi kami dari kelompok 8. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.